Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatul Mujayanti, NIM 71014180034, Rombel Pendidikan Akuntansi A 2018. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai model pembelajaran Team Assisted Individualization atau TAI. Saya akan menjelaskan 5 poin utama. Yang pertama, pengertian dari model pembelajaran Team Assisted Individualization. Yang kedua, TAI adalah kombinasi pembelajaran kooperatif dan pembelajaran individual. Yang ketiga adalah langkah-langkah atau tahapan dari model pembelajaran Team Assisted Individualization. Yang keempat adalah keuntungan atau kelebihan dari model pembelajaran Team Assisted Individualization atau TAI. Yang terakhir adalah, atau yang kelima ya, itu adalah kelemahan dari model pembelajaran Team Assisted Individualization. Baik, saya akan menjelaskan dari kelima poin tersebut. Yang pertama tadi pengertian dari model pembelajaran TAI atau Team Assisted Individualization. Jadi, model pembelajaran tipe TAI atau Team Assisted Individualization tersebut merupakan strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student center, di mana dalam pelaksanaannya siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil yang heterogen. Artinya, kelompok tersebut memiliki beraneka ragam pengetahuan, motivasi, dan ciri-ciri dari masing-masing anak. Nah, salah satu poin penting yang harus diperhatikan untuk membentuk kelompok yang heterogen ini adalah kemampuan akademik siswa. Masing-masing kelompok dapat dibagi 4-5 orang siswa, di mana masing-masing anak tersebut dapat saling bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu TAI adalah kombinasi pembelajaran kooperatif dan pembelajaran individual. Metode pembelajaran kooperatif tipe TAI atau Team Assisted Individualization ini diperkasai oleh Robert Slavin yang merupakan perpaduan antara pembelajaran kooperatif dan pembelajaran individual. Metode ini memperhatikan perbedaan pengetahuan awal tiap siswa untuk mencapai prestasi belajar. Pembelajaran individual dipadang perlu diaplikasikan karena siswa memasuki kelas dengan pengetahuan, kemampuan, dan motivasi yang berbeda-beda. Robert Slavin mengembangkan model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization atau TAI ini di Johns Hopkins University bersama Nancy Madden dengan beberapa alasan ya. Yang pertama, model ini mengkombinasikan keunggulan kooperatif dan program pengajaran individual. Yang kedua, model ini memberikan tekanan pada efek sosial dari belajar kooperatif. Yang ketiga, TAI atau Team Assisted Individualization ini disusun untuk memecahkan masalah dalam program pengajaran, misalnya dalam hal kesulitan belajar siswa secara individual. Nah, model pembelajaran kooperatif tipe TAI atau Team Assisted Individualization ini dikembangkan oleh Slavin untuk mata pelajaran matematika, khususnya untuk materi keterampilan berhitung atau computation skill. Nah, dengan adanya perpaduan antara model pembelajaran kooperatif dan individual dapat diperoleh dua manfaat sekaligus. Yang pertama, dari pembelajaran kooperatif dalam Team Assisted Individualization. Pembelajaran kooperatif merupakan upaya pemberdayaan teman sejawat, meningkatkan interaksi antar siswa, serta hubungan yang saling menguntungkan antar mereka. Siswa dalam kelompok akan belajar mendengar ide atau gagasan orang lain, berdiskusi setuju atau tidak setuju, menawarkan atau menerima kritikan yang membangun, dan siswa tidak merasa terbebani ketika ternyata pekerjaannya itu salah. Siswa bekerja dalam kelompok dan saling membantu untuk menguasai bahan ajar. Nah, manfaat yang kedua itu dari pembelajaran individual dalam Team Assisted Individualization. Pembelajaran individual mendidik siswa untuk belajar secara mandiri, tidak menerima pelajaran secara mentah dari guru.
Melalui pembelajaran individual ini, siswa akan dapat mengeksplorasi pengetahuannya dan pengalamannya sendiri untuk mempelajari materi pelajaran, sehingga ia mengalami pembelajaran secara bermakna atau meaningful learning sesuai paham konstruktivisme. Selanjutnya, poin yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah atau tahapan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization atau TAI. Ada 8 langkah atau tahapan. Yang pertama atau ke-1, placement test. Pada langkah ini, guru memberikan tes awal atau pretest kepada siswa. Cara ini bisa digantikan dengan mencermati rata-rata nilai harian atau nilai pada bab sebelumnya yang diperoleh siswa, sehingga guru tersebut dapat mengetahui kelemahan siswa pada bidang tertentu. Terus langkah yang kedua itu ada TIMS. Nah, TIMS ini merupakan langkah yang cukup penting dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TAI ini. Pada tahap ini, guru itu membentuk kelompok-kelompok yang bersifat heterogen, artinya kelompok yang memiliki keanekaragaman baik itu pengetahuan, ciri-ciri maupun motivasi, di mana kelompok tersebut terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Langkah yang ketiga ada namanya teaching group. Nah, dalam langkah ini guru memberikan materi secara singkat menjelang pemberian tugas kelompok. Terus langkah yang keempat ada student kreatif. Nah, pada langkah keempat ini, guru perlu menekankan dan menciptakan persepsi bahwa keberhasilan setiap siswa atau individu itu ditentukan oleh keberhasilan kelompok. Langkah yang kelima, ada team study. Nah, pada tahapan tim study ini, siswa belajar bersama dengan mengerjakan tugas-tugas dari LKS yang diberikan dalam kelompoknya. Nah, pada tahapan ini, guru juga memberikan bantuan secara individual kepada siswa yang membutuhkan. Dengan dibantu siswa-siswa yang memiliki kemampuan akademis yang bagus di dalam kelompok tersebut yang berperan sebagai peer tutoring atau tutor sebaya. Langkah yang keenam ada fact test. Dalam fact test ini, guru memberikan tes-tes kecil berdasarkan fakta yang diperoleh dari siswa tersebut, misalnya dengan memberikan kuis, pelatihan soal, dan lain sebagainya. Terus langkah yang ketujuh itu ada team score dan team recognition. Selanjutnya dalam tahap ini tuh guru memberikan skor pada hasil kerja kelompok dan memberikan gelar atau penghargaan lah terhadap kelompok yang telah berhasil secara cemerlang dan kelompok yang dipandang kurang berhasil dalam menyelesaikan tugas. Misalnya, guru tersebut dengan memberikan gelar kepada mereka sebagai kelompok yang oke, kelompok yang luar biasa, dan juga sebagainya. Langkah terakhir ada world class units. Nah, dalam langkah terakhir ini, guru menyajikan kembali materi di mana dalam penyajian ini dilakukan di akhir bab dengan strategi pemecahan masalah untuk seluruh siswa yang ada di kelasnya. Kemudian, poin selanjutnya, poin yang keempat maksud saya akan menjelaskan mengenai keuntungan atau kelebihan dari model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization atau TAI ini. Nah, di sini ada 5 keuntungan dari tipe TAI tersebut. Yang pertama atau ke-1, siswa yang pandai ikut bertanggung jawab membantu yang lemah dalam kelompoknya. Dengan demikian, siswa yang pandai ini dapat mengembangkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang telah dimilikinya. Terus yang kedua, siswa yang lemah ini akan merasa terbantu dalam memahami materi pelajaran yang menurutnya itu sulit untuk dipahami. Terus yang ketiga, tidak ada persaingan antar siswa karena siswa ini saling bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dalam mengatasi cara berpikir yang berbeda. Terus yang keempat ada siswa itu tidak hanya mengharap bantuan dari guru, tetapi siswa juga termotivasi untuk belajar secara cepat dan akurat pada seluruh materi. Terus yang kelima atau yang terakhir itu ada guru setidaknya tuh hanya menggunakan setengah dari waktu mengajarnya, sehingga akan lebih
mudah dalam pemberian bantuan secara individual. Selanjutnya, poin yang terakhir, poin yang kelima, saya akan menjelaskan mengenai kelemahan model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization atau TAI. Nah, ada dua kelemahan dalam model pembelajaran TAI ini. Yang pertama atau ke-1, tidak semua mata pelajaran ini cocok diajarkan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization atau TAI. Terus kelemahan yang kedua ada apabila model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang baru diketahui, kemungkinan sejumlah peserta didik akan bingung. Sebagian mungkin akan kehilangan rasa percaya diri dan mungkin sebagian akan mengganggu antar peserta didik yang lain. Nah, itulah beberapa materi yang telah saya sampaikan mengenai metode pembelajaran Team Assisted Individualization atau TAI. Saya rasa cukup dan saya meminta maaf apabila saya ada salah dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru menyajikan kembali materi di akhir bab dengan strategi salah, benar ini